Gue Indra Frimawan dan gue pengen ngasih tahu aja kalau misalnya sempatkan waktu dalam hidup kalian di tengah dunia yang sekarang lagi serba cepat, informasi serba cepat, kita gampang dapet sesuatu. Coba sehari aja kayak diam, terus nggak ngapa-ngapain, jauhin handphone, berusaha untuk jadi manusia tradisional dan lebih fokus merefleksikan diri sendiri, teman-teman dan keluarga. Niscaya hidup akan lebih funky. Lo bingung ya ngeliat orang bingung? Namanya juga warung baru buka. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Apalagi lo, umat Nabi. Kan, Bib, dakwanya nanti dulu, Bib. Kita tag bumper dulu ya. Yah, ganggu lo. BTB, roll! Assalamualaikum, Bib. Salam. Ini saya mau beli minuman, Bib. Yang enak apa tuh, Bib, ya? Nah, pas banget nih. Lagi ada minuman yang rame banget orang beli. Ini minuman rasa buahnya bikin seger dan manisnya itu dari madu asli. Nih, gua ambilin ya. Fruby nih. Nah, ini. Sampai penuh di Oh, warung gua cocok, karena Bib. laku banget. Wah, cocok, Bib. Wah, ini. Rasa jeruk nipis nih, Bib. ya? Iya, lo mau beli satu atau serenteng? Serenceng aja, Bib. Bisa Serenceng begini, Bib. ya? Iya. Nah, oke Gitu. tuh. Nah, itu harus banget karena vitamin C-nya tinggi, jadi bikin kita kuat untuk menjalani kehidupan. Gua aja terbukti kemarin bisa kuat ngadepin Vior tuh. Oh, iya. Itu juga yang paling penting, seger banget. Oh, mantap nih, Bib. Kalau gitu. Yaudah, Bib. Saya beli ini aja. Oke. Karena apa, Bib? Cocok sama baju aja. Ah, gitu. Nah, Bisa baju, Bib, ya? siap. Iya. Belum bayar Oh, lu. iya, bener. Bayar dulu. Nih. Ini dah, ya, Bib, ya. Iya. Deh, Assalamualaikum. Cak, pesen Fruby-nya lagi ya. Sekarang saya 10 kali lipat deh pesannya. Soalnya laku banget, Cak, di warung saya, Cak. Ini malah saya punya rencana warung saya gak jualan yang lain kecuali Fruby. Soalnya yang laku Fruby terus, semua orang nyari Fruby ke sini. Bahkan saya tanya, "Kamu kenapa bisa ke sini?" "Iya, saya lihat di peta harta karun katanya ada harta karun di sini." "Lah, apa harta karunnya?" "Ini Fruby ternyata." Pesen, Cak, ya 10 kali lipat. Ya. Nah, iya, Cak. Ya, makasih, Cak. Waalaikumsalam. Kemarin hampir warung Madura swasta gua tutup karena kemarin gua kan sempat tutup nih warung Madura swasta. Hampir bubar tuh karena omset turun banget. Tapi setelah gua jualan Fruby nih, Fruby nolong banget sih. Karena laku banget, akhirnya ya udahlah. Tertolong warung Madura swasta gua. Jadi kalau Anda seneng nontonin obrolan-obrolan saya di warung Madura swasta, itu hampir closing kemarin, tapi karena ada Fruby jadi aman. Yang mulia Fruby, terima kasih. Assalamualaikum, Bib. Apa kabar, Bib? Waalaikumsalam. Wih, Apa? sorry pakai tangan kiri ya. Iya, kamu apa, Bib? Soalnya tangan kanannya patah dan kayaknya kalau buat non muslim. Gimana, Bib? Gua ada minuman. Apa nih? Ini kebetulan nih yang lagi laku banget di warung Oh ya, Fruby. Fruby. Tuh. Cicipin ya. Iya. Enak, Bib. Apa nih? Jeruk nipis ya? Jeruk nipis, enak banget. Fruby. Ada yang lebih enak sebenarnya. Apa tuh? Jeruk tebal. Oh, nipis. Nipis maksudnya tipis, guys. Iya. Ya, itu. Siapa tahu ada yang nggak ngerti, Bib. Oh Siapa tahu. iya. Makanya saya Terima jelasin. kasih udah dibantu. Iya. Jadi apa? Jadi alasan saya kemarin nih mau sekalian main, sekalian ngobrol juga ke warungnya Habib. Warung Madura swasta, Iya. Habib Jafar. Lu Iya, pernah berurusan dengan orang Madura nggak? Tretan Muslim. Tretan Muslim. Tretan Muslim. Dia teman Madura saya pertama kayaknya ya. Kayaknya. Teman Madura pertama lu Iya, Tretan betul. Muslim. Tretan Lu Muslim. dari mana? Maksudnya suku lu tuh apa? Mamah tuh Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan. Iya, Bengkayang. Gue baru dengar tuh Bengkayang. Ada dia sekitar 4 jam dari Pontianak lah. Wih, Pontianak aja udah jauh tuh. Udah Ini- jauh. Oh. Ini 4 jam dari Pontianak. Gue dari Bengkayang. Pontianak tuh pernah turun di Pontianak, selain ke Pontianak, untuk pergi ke satu kota namanya Landa, Land of Dayak.
Landak. Itu juga 4 jam dari Iya. Pontianak. Itu kayaknya udah mau masuk perbatasan Malaysia kayaknya tuh. Iya, ya? kayaknya udah betul. jauh bang. Dan di sana tuh kayaknya 80% lebih Katolik tuh. Oh iya betul. Atau mungkin pokoknya mayoritas tuh Katolik. Iya. Jadi saya cari makan agak susah. Oh iya benar. Banyak ini ya, banyak babi gitu ya. Betul, Iya, betul. makanannya rata-rata ya babi, minumannya juga minuman-minuman yang dibolehkan menurut agama lain, Oh, tidak iya. boleh menurut agama saya. Iya betul. Iya mungkin karena itu juga mama saya kan juga Katolik gitu kan ya. Iya. Gitu. Jadi berarti kalau bokap dari mana? bokap Solo, Oh, bokap Jawa. bokap Jawa. Jadi Kalimantan Jawa lah gitu. Dayak sama Jawa lah saya gitu. Gue kalau inget Solo tuh kayak inget pemimpin. Bawaannya kalau Solo itu Iya betul. kayaknya- Saya nggak pernah nyerempet gitu sih. Oh, iya. Tapi kayak skeptis aja lah gitulah. sama- Berarti lu kenal orang Madura pertama Tretan Muslim. Tretan Muslim betul. Itu di Kosdrit ya? Karena Tretan Muslim kan di sampingnya Kosdrit. Di sampingnya. Tapi waktu itu gue belum ngekos di Kosdret. Belum ngekos. Jadi sering main aja ke tempatnya Muslim gitu. Dia kan kesepian orangnya tuh. Oh gitu. Jadi sering nelponin ayo main PS Iya. gitu. Kalau dia kayaknya terpaksa hiatus ya. Si Tretan Muslim tuh ya. Iya kayaknya. Memang. Pada waktu Dia itu. tuh bukan menyepi tapi kesepian. Kesepian kayaknya. betul. Kayaknya susah buat bergaul sama orang kayak Muslim kalau misalnya Tretan Muslim ya maksudnya. Iya. Bergaul kalau misalnya nggak punya ini kayaknya orang aneh deh gitu. Iya. Kayaknya circle dia memang semakin hari semakin aneh juga. Iya. Apalagi dia sekarang. ngumpulin mutan-mutan kan. Iya, sekarang. itu dia. Aneh. Kayaknya orang kalau dengan spek tertentu itu bisa nyambung sama bisa Tretan nyambung, Muslim. tapi kan mayoritas kayaknya nggak bisa lah. Iya, makanya gue sekarang kan seiring dengan tangan gue patah ngerasa Iya. kayaknya berteman dengan Muslim oke nih. Eh, Iya, setelah gue patah, sebelum gue patah gue Iya, apaan sih iya, Tretan iya, Muslim iya. gitu. Ternyata setelah gue jadi mutan juga, kemarin gue ditelepon kan sama Tretan Muslim, Bib mampir ke konten saya Bib. Kata dia. Konten aneh? Konten Iya. aneh Bib, disuruh jadi guru mutan-mutannya. Cuman nanti nunggu Habib udah selesai sama patahnya. Kalau sekarang masa orang cacat diajarin sama orang cacat yang lain. Iya kemarin ngajakin gue juga kan buat jadi guru di situ. Iya, guru. Lu suruh jadi guru apa? Ya kayaknya guru mutannya mereka deh. Iya. Kan ada Enggak, biasanya kan kalau gue guru agama katanya. Oh, kemarin apa ya gitu. Tapi nggak gue bales. Enggak sih, kalau gua balas tapi setelah itu gua blok sih. Ya gitu lah. Tretan Muslim dia, orang Tretan Madura Muslim. Orang pertama. Madura pertama yang lu kenal. Yang gue kenal betul. Kemudian apa yang first impression lu dengan Tentang orang Madura? Karena Tretan Muslim kayaknya dia tidak bisa mewakili orang Madura secara keseluruhan ya. Jadi ya menyenangkan aja sih. Kalau misalnya nggak mau mengeneralisasi juga, tapi si Tretan Muslim itu dia sebenarnya off air-nya itu lebih jahat dari Coki. Iya. Jadi figur yang dikenal sama publik kan Coki tuh kayak gimana lah ya, kayak bad-nya lah ya. Iya. Terus si Muslim tuh good cop-nya Iya. gitu. Padahal sebenarnya aslinya tuh Sebaliknya ya. Sebaliknya. Paling Kacau. tidak sama lah. Iya, paling tidak sama. Gitu. Tapi Muslim tuh emang salah satu manusia paling kreatif betul. yang gue pernah temuin. Betul. Makanya dia juga tahu tuh kalau di depan kamera harus seperti apa. Terus aslinya di belakang kameranya. Betul. Kemudian dia tahu tuh bagaimana mengolah sesuatu tuh menjadi konten. Betul. Dia tuh kayaknya manusia paling banyak IP-nya itu kan. Kayaknya, betul. Gila, dia Iya, IP-nya itu kalau digarap bener udah banyak banget. banyak. Emang tipikal orang Madura gitu kan? Hmm. Tahu banget cara mencari peluang. Betul. Besi tua udah rusak aja dia bisa Iya. berdayakan. Betul. Jadi Tretan Muslim. Tretan Muslim Tretan itu Muslim. dia. Nah, Tretan Muslim. Indra, gua dengar-dengar lo hiatus kan kemarin. Sempet hiatus. Gue sempat hiatus juga di sini. Kenapa? Ini warung sempat hiatus berapa ya? Beberapa minggu. Kayaknya itu bukan hiatus deh. Enggak, itu terpaksa karena gua terpaksa ya? patah. Oh karena iya betul, kecelakaan. karena kecelakaan ya. Iya. Kalau lu apanya yang patah? Hatinya. Enggak juga sih ya. Jadi kemarin hiatus tuh karena emang kan timeline gue kan per 2 tahun tuh kerja, habis itu setahun nggak ngapa-ngapain gitu-gitu. Emang sebelumnya udah pernah lu terapin Udah pernah. timeline itu? 2019.
Mungkin karena lu belum sepopuler kemarin, Iya, jadi iya. orang nggak ngeh ya. Nggak ngeh mungkin. Dan ya. lu nggak ngumumin hiatus Betul, lu. betul. Baru yang kemarin tuh. Yang kemarin diumumin. Iya. Dan itu karena lu udah lagi populernya. Ya mungkin ya, maksudnya secara terkenal, lebih terkenal yang kemarin gitu ya, daripada Iya, yang sebelumnya, sebelumnya. gitu. Jadi, Tapi itu masih 2 tahun kerja, setahun hiatus. betul. Itu akan lu terapin terus. Sepertinya kalau misalnya dalam beberapa tahun ke depan belum nikah ya, Mm-mm. akan gue terapin lagi gitu. Oke, ya kalau sudah nikah. Nggak mungkin dong, ada Iya. anak orang yang harus kita kasih makan. segala Betul, macam. Anda hiatus dimarahin di betul, rumah. Anda. betul. Hiatus, apa itu hiatus? Iya, Keluar Anda kerja. Iya, istri kita kan nggak mau lah ya ngelihat suaminya nggak ngapa-ngapain. Gitu Betul. kan. Tapi lo akan selektif mencari calon istri yang sekiranya bisa pola hidupnya kayak lo? Enggak juga sih. Enggak ya? Karena gue ngerasa pola hidup gue tuh cocoknya untuk orang kayak gue aja gitu. Oke. Jadi untuk orang lain yang secara aslinya dia nggak kayak gitu, nggak bisa gue paksain juga. Gue juga nggak menuntut dia harus menyesuaikan dengan pola hidup gue sih. Iya. Gitu. Tapi seandainya misalnya akhirnya pola hidup istri lo gak sama dengan lo, Oke. dan akhirnya lo gak memiliki waktu dan ruang untuk hiatus, lo Oke. oke-oke aja Oke-oke aja sih. sebenarnya. Karena gue juga udah tahu ketika gue udah berumah tangga harus ada tanggung jawab nih. Iya. Harus ada tanggung jawab untuk istri, untuk keluarga, dan ego-ego gue tuh harus gue redam gitu. Makanya sekarang sebelum menikah, ego-ego ini harus dikasih makan dulu. Gitu. Oke, Ego jadi pribadi dulu. iya itu kalau orang bilangnya kan jangan telat nakal gitu kan. Mungkin ya, Iya. mungkin. Nakal kan tidak selalu Konotasi negatif konotasinya ya. negatif kan. Betul. Misalnya jangan telat kalau lo mau nyobain segala sesuatu yang Betul. kemungkinan kegagalannya masih tinggi, tapi lo pengen nyobain itu, cobain aja sebelum nikah. Karena Betul. ketika nikah ada pihak ketiga Betul. yang itu menjadi juga tanggung jawab lo ya. Betul. Apalagi kalau laki kan pusingnya tuh lebih ke pasangan, lebih ke keluarga gitu ya. Iya. Jadi udah tahu kayaknya ketika gue menikah gue nggak harus pusingin tentang diri gue sendiri deh gitu. Ya. Ya itu bedanya sih hiatus sebagai pilihan Oke. dengan hiatus sebagai keadaan. Kalau keadaan lebih ke terpaksa ya. Iya. Kalau gue sih bedainnya sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia gampangnya kalau keadaan itu disebutnya kesepian, Oke. kalau pilihan itu menyepi. Oh, oke. Kalau oke. kesepian kalau karena keadaan itu cenderungnya akan berat, akan pahit. Betul. Dan terpaksa, Iya, tapi iya, iya. kalau pilihan atau sepi itu ya justru manis gitu, Iya, justru iya, iya. indah Betul. gitu. Karena itu pilihan yang diambil kan, bukan Pilihan yang karena diambil. keadaan yang memaksa dia untuk menyepi gitu kan. Betul. Dan kalau dalam agama ya, semua agama tuh memang ngajarin kita untuk memiliki waktu dan tempat untuk menyepi itu. Oke. Kalau di Islam disebutnya kholwat. Kholwat, Kholwat oke. tuh artinya menyepi Oke. di satu tempat tertentu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oh, oke. Dan setahu gua di berbagai agama sih. Kalau di Hindu kan emang ada nyepi, Nyepi, populer betul, banget kan, betul, seharian mereka nyepi. Kalau di Kristen itu Bunda Teresa pernah bilang Tuhan bersemayam dalam sepi. Jadi ketika sepi, Iya. lu nggak akan pernah ngerasa kesepian karena ada Tuhan yang akan nemenin lu. Oke. Gue malah nggak tahu itu sebagai Katolik. Oh iya. Mungkin karena referensi bacaannya kali ya, nggak terlalu banyak. Dan, Cuma dan gimana? saking seringnya gue ngomongin sesuatu yang latar belakangnya Katolik atau Oke. Kristen, sampai kemarin Vior ngobrol sama gue di sini. Oke. Dia bilang, lah Habib mualaf dari Katolik. Kok mualaf dari Katolik? karena gue ngasih insight Oh, iya, iya. tentang Katolik yang dia gak tahu. Jadi disangkanya gue dulu tuh pernah Katolik karena tahu banget tentang iya, Katolik. iya, Padahal iya. Habib mualaf 2 kata lucu ya. Iya. Iya, gue nggak tahu sih itu. Kalau Gitu. Bunda Teresa bilang kayak gitu. Cuma emang dalam beberapa yang gue tahu aja ya ini ya. Mungkin kalau di Islam tuh lebih ke tahajud kan ada itu ya. Iya, tengah malam. Ah, betul. Di Katolik juga atau di Kristen kayak saat teduh gitu-gitu. Iya, saat teduh ya. Betul. Jadi kayak tengah malam kayak berdua sendirian Iya. gitu. Nggak ada orang, nggak ada aktivitas segala macam, baru kayaknya bisa fokus Ya. gitu. Kalau di Buddha, gue pernah tuh ke satu kayak
komunitas Buddhis, Oke. kayak pesantren Buddhis gitu di Bandung. Itu bahkan ketika makan ada saat-saat teduhnya gitu. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita makan ya, Oke. makan, teng bunyi kayak lonceng gitu, Iya. terus berhenti dulu. Aktivitas makannya berhenti juga? Iya. Oke. Jadi di tengah-tengah nih, kadang nih lauk udah di tengah Oke. jalan nih, Bunyi, teng, ya. terus taruh lagi, terus kita berdoa, menyadari bahwa makanan ini datang dari Tuhan, Oke. melalui hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya yang baik, dan kita berterima kasih kepada Tuhan dan seluruh hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya yang menyebabkan makanan itu sampai ke sini. Ah, Dan itu kayaknya juga tradisi semua agama sih. iya. Kalau di Katolik kan doa sebelum makannya itu Iya, kan iya. biasanya lebih panjang dari orang Islam tuh. Iya. Mungkin kayak mensyukuri tentang apa yang udah didapat hari itu kali Iya, ya. hari Jadi itu. lebih merefleksikan. Merefleksikan kan, biasanya panjang banget tuh kan. Saya kalau makan sama orang Katolik biasanya. Mana ya? Kalau kita kan salib bisa dulu. Bismillah selesai Iya, udah. iya. Ini agak lama ya. Aduh, gimana ya? Kayaknya itu Katolik yang taat sih. Kalau saya sih biasa aja sih. Iya, gitu. Jujur aja. Itu satu ya. Itu satu hal. Nah, lo akhirnya hiatusnya nyepi. Lo bener-bener sendiri. Kalau sendiri sih enggak sih. Cuma menjauh dari aktivitas yang ada di Jakarta aja. Oke. Gitu. Dari lingkungan teman-teman yang kayak kerja, terus yang di lingkungan teman-teman Jakarta menjauh. Tongkrongan-tongkrongan Jakarta lo menjauh. Betul. Tinggal di Bali. Oh, lu tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Kayak teman gue, ada tuh teman gue yang mirip banget kayak lu. Bahkan Oke. perawakannya pun kayak lu. Oh, ya, iya? dia di Bali tuh lama. Nanti kerja lagi. Nanti tiba-tiba balik lagi ke Bali Oh, iya. beberapa tahun gitu. Emang Bali tuh pilihan salah satu yang terbaik di Indonesia untuk hiatus. Untuk beberapa orang sih mungkin iya ya. Karena selain karena jauh dari Jakarta, di sana tuh juga kalau misalnya kita mau ke pantai ada pantai gitu. Kalau misalnya mau ke gunung ada gunung gitu-gitu. Untuk makanannya juga banyak dan masih di Indonesia gitu. Udah maju lah Iya. secara kota gitu ya. Secara kota Denpasar. Dan jadi bisa nerapin slow living gitu kita di sana betul. ya. Ada Ubud, Ada gitu-gitu Ubud, kan. ada segala. Berarti lo ke hiatus berapa lama? Dra? Gue mengumumkan hiatus tuh dari Desember 2023. Oke, sampai? Sebenarnya sekarang ini hitungannya masih hiatus sih. Hitungannya untuk aktivitas komedi segala macam ya. Lo masih berhenti ya? Iya, tapi untuk kerja kayaknya dimulai dari September kemarin. September. Itu berarti berapa bulan tuh? 10 bulan lah 10 ya. bulan. Iya. Itu lo di Bali terus? Di Bali terus Januari sempat main-main dulu ke Eropa gitu-gitu. Oh, Di situ bukan balik. di Eropa lama ya? Lo cuman Iya, jalan-jalan aja ya? gitu. Oke. Nah, Nah, itu stay lamanya di Bali. itu menariknya juga. Jadi hiatus tuh bukan hanya tentang diam tapi juga jalan-jalan. Oke. Kalau lagi-lagi ya kalau di agama juga gitu. Agama tuh ngajarin sebenarnya di antara doktrin dasarnya kalau di Islam itu dua. Oke. Safar, Oke. jalan-jalan, sama mabit, berhenti. Oke. Berhenti jalan. Untuk ngajari bahwa hidup tuh tentang pinter-pinternya lo kapan ngegas, kapan ngerem, dan seberapa ngegas, seberapa ngerem. Iya. Kalau lo ngegas bukan pada waktunya, atau ngerem bukan pada waktunya, atau ngegas tidak proporsional, atau ngerem tidak proporsional, ya lo bisa nabrak, Oh, oke. bisa bosen Oke. kalau hiatus terus, gak jalan-jalan. Karena baik berhenti maupun berjalan, itu sama-sama punya nilai kalau di Islam. Iya. Ketika gue mengumumkan buat hiatus tuh kayak banyak yang kayak kenapa hiatus gitu segala macam. Iya. Ternyata di agama tuh ada ya Ada sih. hal kayak gitu ya. Malah kalau di agama itu kayak salah satu doktrin dasar kan. Kayak kalau di Buddhis Siddhartha Gautama tuh kan keluar dari istana untuk jalan-jalan. Buat ngelihat kehidupan orang-orang yang ada di luar istana itu ya. Betul. Iya. Kemudian kalau dalam kekristenan kan perjalanan Yesus yang menggotong salib itu kan Iya. menjadi satu momen perjalanan yang sangat sakral di mana dunia itu seolah-olah dalam kekristenan diperas di sana. Lu mau cari nilai apa aja ada tuh di Iya, perjalanan walaupun tidak jauh. Iya. Kalau di Islam malah ada perjalanan ke langit, ada Mi'raj, Iya. Nabi Muhammad, kemudian ada perjalanan Nabi ke
Syam dari Mekah. Ada perjalanan Nabi Ibrahim juga dari Syam justru ke Mekah dan membangun Ka'bah. Makanya kalau di Islam ada malah ayat tentang siru fil ardi, jalan-jalanlah kamu untuk ngambil pelajaran. Oke. Karena ya itu tadi dalam perjalanan tuh ada banyak ayat Tuhan itu kalau di Islam tidak hanya yang ada di kitab suci, tapi juga yang ada di muka bumi. Maka lu pelajari deh dengan jalan-jalan. Waktu gue sering nongkrong di kosannya Tretan Muslim, banyak hal kayak gitu juga yang dia kasih tahu tentang gue tentang keislaman gitu ya. Ternyata Muslim cukup tahu Islam ya? Iya, ternyata itu. Saya bertahun-tahun loh berteman dengan dia. Cuma dia kayak ngasih tahu kalau misalnya semua hal, makanya waktu itu ini koreksi ya kalau salah ya. Salah kayaknya, Dok. Kayaknya salah sih. Kayaknya salah sih ya. Si Tretan Muslim tuh bilang Iqra kalau nggak salah. Iya, bacalah. Bacalah. Terus dia ngasih tahu kalau misalnya bacalah itu ini mengandung banyak arti gitu. Iya. Kita bisa baca sesuatu yang bisa terbaca dari tulisan segala macam, atau kita bisa baca semua hal yang kita lihat. Kayak kita ngelihat ini, apa yang bisa kita petik, kita ngelihat ini apa yang bisa kita ambil. Itu Tretan Muslim tuh ngomong kayak gitu yang gitu tadi ya. Habib jelasin gitu. Iya. Bacalah tuh bukan hanya yang tersurat tapi yang tersirat Yang juga. tersirat. Itu dalam konteks sedang Islamisasi atau apa? Waktu itu ya biasalah obrolan jam 1 malam gitu-gitu. Iya, jam udah 1 malam. merembet ke agama kan, Tretan Muslim itu. Iya, Nah, gitu. gue juga itu, salah satu konten yang pertamanya gue gak expect gue akan menyukai konten itu, tapi setelah beberapa kali berjalan awalnya lihat di medsos potongan-potongannya dan kemudian mulai masuk ke YouTube-nya dan akhirnya gue suka konten lo yang namanya juga orang. Namanya juga orang, betul. Itu kan kayak betul-betul the real tongkrongan yang kemudian dikontenin kan. Betul. Merepresentasikan tongkrongan laki lah, banyak lah. Tongkrongan laki. Jadi kayak komen-komen itu gue sering baca, ini kayak tongkrongan gue banget bang gitu. Iya. Ternyata semua laki-laki rata-rata melakukan itu ya. Betul. Dan kayak tongkrongan laki-laki itu kan ada fase-fasenya ya. Betul. Kayak lo Jam misalnya berapa? nongkrong jam 8 Iya. ya. Jam 8 sampai jam 10 tuh lo masih ngomongin sesuatu yang penting terkait diri yang lo. light aja lah ya. Lo yang dari santai. mana tadi habis ngapain? Oh, itu bisa tuh kita kolaborasikan gitu. Jam 10 ke jam 12 tuh udah mulai tema-tema agama atau politik. Iya. 12 ke atas itu udah ngabul konspirasi. Iya. Ngaco. Nah, udah ngaco. Nah, itu tongkrongan laki. Namanya juga orang. Makanya namanya juga orang kan, nama kontennya tuh, karena rata-rata orang kayak gitu. Ya namanya juga. Tapi seharusnya namanya juga orang laki. Kayaknya sih. Gue gak tahu. Kebanyakan itu. Enjok namanya. Enjol. Nggak asik. Namanya juga orang. Oke. Tapi iya itu emang udah tongkrongan. Udah tongkrongan. Tapi bikin konten gitu jauh lebih sulit dari bikin konten yang deep Terkonsep ya. Nggak kayak konten yang deep gitu. Menurut gua jauh lebih mudah daripada bikin konten gitu. Karena kalau deep kan dipikirin, udah kemudian diomongin. Iya. Kalau ini kan dipikirin, kemudian dipatahin. Iya, dipatahin ya cuma imajinasi aja. Jadi ngomongin apa aja yang ada di kepala gitu. Tapi sekiranya agar tetap nyambung kan nggak mudah juga. Betul. Nggak, kayak agar penonton nggak terkesan, ini mengada-ngada nih. Mungkin trust itu yang udah dibangun bertahun-tahun kali ya, sama Rigen gitu. Jadi kayaknya gue ngomong apa sama Rigen itu udah dimakan aja sama orang. Gitu. Dan Rigen nggak ketawa ya? Nggak ketawa. Gue sama Rigen tuh dari 2014 Bib, dari 2013 Bib. Jadi udah terbiasa dengan obrolan tolol kayak gitu. Oh itu beneran? Beneran. Gue kalau sama Rigen tuh ya bercandanya kayak gitu. Dari dulu. Gua kira kontennya aja yang tolol. Enggak. Ternyata itu nature-nya emang tolol iya, ya. nature-nya kayak gitu. Itu konten pertama kali karena emang gua sama Rigen, mau bercanda nih, udah naruh HP lah, sekalian dikontenin gitu. Oh awalnya gitu. Awalnya kayak gitu. Kemudian baru ditarik sama Vindes. Iya, gitu. Konten sama Vindes. Awalnya itu konten medsos. Konten YouTube gue pribadi aja sih. Oh YouTube lo pribadi. Iya, YouTube gue pribadi gue lagi nongkrong sama Rigen, terus waktu itu kan pas zaman Covid tuh kalau nggak salah ya. Orang-orang kan berlomba bikin konten kan waktu itu kan pas zaman Covid. Jadi gue bikin konten apa ya? Udahlah nongkrong sama Rigen, HP gue taruh, dia juga nggak sadar. Anjing lah gitu. Baru ngobrol-ngobrol. Iya, gue upload. Abis itu jeda sekitar 4 atau 5 bulan gitu setelah gue upload,
baru ternyata rame konten itu. Oh, baru rame setelah beberapa bulan Iya, setelahnya. itu. Nah, Dra, berarti lu hiatus tuh emang pilihan banget ya, Dra? Buktinya ketika COVID lu gak hiatus. Pas COVID itu kan COVID hampir 2 tahun lah. 2019 sampai 2021. Iya, 2019 sampai 2021. Gue bikin konten itu di akhir 2021. Waktu PSBB. Iya. Iya, apa sih? Iya, PSBB ya. PSBB ya, yang kita boleh berkegiatan tapi terbatas gitu-gitu. Itu gue udah tinggal di Bali 2019. Oh, itu udah mulai hiatus? Udah mulai hiatus. Balik-balik itu sekitar 2021 awal. Masih bulan puasa tuh. April. Tapi di 2020 lo gak hiatus? Hiatus. Lagi COVID-COVID-nya? Hiatus itu. Itu Oh, itu justru hiatus. hiatus pertama kali ketika di Bali. Tinggal di Bali. Tapi waktu itu emang COVID. karena jadwalnya atau karena ya udah sekalian emang COVID juga? Waktu itu belum kepikiran kalau mau hiatus gitu. Karena nggak ada kerjaan juga. Terus duit waktu itu ada, tapi nggak ngapa-ngapain juga nih di Jakarta nih. Udah tinggal di Bali aja. Tinggal di Bali aja. Ternyata hiatus itu namanya. Itu. Kenapa gua tertarik sama hiatus? Kenapa? Karena gua juga pengen hiatus tuh. Oh iya. Gua bahkan udah bikin akunnya, akun hiatus, namanya hiatus_space gitu. Oke. Iya. Jadi gua tuh udah lama tuh pengen hiatus. Oke. Cuman kan memilih untuk hiatus itu pertama nggak mudah secara mental. Betul. Yang kedua tidak mudah juga secara finansial. Betul. Sehingga keputusan itu sering terlunta-lunta ya. Betul. Secara finansial sih bukan buat kita ya, tapi Iya, buat iya. ini orang-orang yang ada di bener. belakang kamera. Iya, mungkin lebih mudah buat gua karena gua nggak punya tanggung jawab itu. Jadi Iya. tanggung jawabnya buat diri gua sendiri Iya, gitu. karena lu nggak punya tim. Lu bahkan nggak punya kayak manajer gitu. Manajer ada, cuma kan dia kan kerja juga kan sebenarnya. Oh. Dia kerja, jadi kalau nggak dapat pemasukan dari gue, seenggaknya dia masih bisa hidup dengan kegiatan yang lain gitu lah. Ada manajer tetap di. Jadi kalau gue karena itu sih ada tim kayak. Betul. Nih kalau ditinggal gue, Iya. ya gimana? rezeki dari Tuhan ya. Betul. Tapi kan Tuhan ngasihnya lewat gue ya. Betul. Belum keluarga. Belum keluarga. Iya, Oh iya, betul. gue punya keluarga. Lo belum Masih punya single, istri, masih single. iya. Maksudnya keluarga istri ya, karena itu Betul. yang di bawah tanggung jawab kita ya. Oh iya. Jadi lebih mudah, makanya mungkin buat Habib agak sedikit banyak pikiran gitulah Iya. ya, banyak tanggung jawabnya. Makanya gue mikir kalau gue hiatus, kenapa gue buat akunnya? Oke. Gue mau nulis buku lagi. Jadi nulis buku, nerbitin, tapi nggak gue launching, nggak Oke. gue bikin acara atau apa. Gue tetap di balik layar aja. Underground aja ya? Underground, karena basic gue penulis kan. Iya, iya, iya. Kenapa mau hiatus, Bib? Kayak capek kah atau apa? Ya, pertama capek ya. Ya. Kemudian yang kedua untuk ini, gue ngerasa kreativitas tuh kalau digenjot terus, Oh, nggak betul. ada hiatusnya, Betul. jadi nafasnya habis. Betul, betul. Gua kemarin juga ngerasain kayak gitu, jadi ngerasanya lebih ke sparknya udah nggak ada tuh. Iya. Jadi ngelakuin sesuatu kayak stand up atau bikin konten itu cuma jadi tanggung jawab doang, bukan sesuatu yang gue nikmati gitu. Betul. Jadi akhirnya jadi beban. Jadi beban. Karena menjalaninya sebagai Rutinitas, tugas ya. betul. Kemarin Iya, gue ngerasa itu sama, makanya. sama kalau gue sih ada ininya juga, ada kayak aspek protesnya. Oke. Kayak gue kan Habib Industri ini. Oke. Masuk ke industri dengan segala Lika-liku industri. lika-likunya. Betul. Kayak gue akhirnya nyoba nahan diri biar gak begini, biar gak begitu. Tapi industri terus narik kan. Nah, menurut gue itu kayak simbol protes. Gue mau keluar dulu nih. Oke. Nanti kita ulang dari awal lagi, Betul. sampai dalam lagi, keluar lagi gitu aja gue. Betul, betul, Kayak betul. orang nyelam lah ya. Ngelihat keindahan, kemudian ya keluar lagi. Keluar lagi nyari napas dulu. Nyari nafas gitu. dulu. Cuman Dra, yang paling sulit menurut gue ya, setelah gue siapin, bahkan gue siapin akunnya, Oke. bahkan gue siapin naskah bukunya, gue siapin semuanya. Keputusan mentalnya sih. Untuk kemudian, iya gue mau hiatus besok. Selama setahun. Kenapa? Nggak tahu. Susah gue ngambil keputusan. Lu bisa kasih tutorialnya nggak? Iya. Lu akhirnya berani ngambil keputusan, yaudah gue mau hiatus. Itu keputusan hiatus itu diambil sebenarnya nggak lama, Bib. Kayak
Gue tahu timeline hidup gue tuh 2 tahun kerja, abis itu nganggur selama setahun. Ya. Tapi keputusan hiatus kemarin itu cuma gue ambil selama seminggu. Kemarin itu lebih ke nyiapin tabungan aja. Untuk hiatusnya. Untuk hiatusnya gitu. Jadi kalau masalah mental, kayaknya gue udah siapin itu ketika hiatus pertama di COVID itu. Ya. Kan bisa jadi ada pikiran kayak, jangan-jangan pas gua comeback nggak ada yang mau ngewadahi gua lagi. Jangan-jangan ketika gua comeback semua orang udah kesel, ntar hiatus lagi. Kan pikiran-pikiran itu nggak muncul di lu, Indra? Muncul, tapi yang gua sadari, toh gue juga memulai semua ini dari awal kok gitu. Kenapa gue mesti takut memulai semua ini dari awal lagi gitu. Kayaknya lebih menarik ketika kita mulai sesuatu tuh dari bawah. Oke. Daripada udah di atas terus kayak, gue udah di atas nih. Ada ketakutan kalau misalnya nggak bisa lebih atas lagi. Kayaknya gue memulai semua juga dari nulis materi nggak bisa, dari nggak terkenal atau apa gitu. Kenapa gue nggak mau mengulangi itu dari awal lagi gitu. Jadi kayaknya itu nggak jadi beban pikiran gue deh, Bib. Ini kalau gue ya ngedengernya terasa sesuatu yang mudah diomongin tapi tidak mudah dijalanin sih. Kalau gue karena mungkin kondisi mentalnya beda-beda ya. Mungkin kali. Kalau lo mudah-mudah aja, tak? Gue mudah-mudah aja sih. Kayaknya karena kayaknya ya, gue terbiasa di left alone gitu. Jadi terbiasa ditinggalkan, dari kecil udah terbiasa sendirian gitu, memulai semuanya dengan sendiri. Jadi udah dipupuk mental itu dari kecil kayaknya. Kayaknya. Itu yang nggak gue punya. Kalau gue terbiasa bersama. Orang kampung gue tuh, khususnya yang keturunan Arab, itu punya tradisi kalau nggak majelis, majelis. Majelis itu forum keagamaan, majelis itu forum kebudayaan. Jadi majelis itu lebih kayak ketongkrongan, tapi intens. Ditentukan tempatnya, ditentukan waktunya. Nongkrong tuh ditentukan. Sering gitu ya berarti ya? Kayak setiap hari. Setiap hari malah? Setiap hari, bahkan ada tempatnya tuh. Warung kopinya di sini, jamnya antara jam sekian sampai jam sekian. Cuman nggak ada temanya doang tuh. Cuman itu kayak jadi public spheres kalau di filsafat. Jadi kayak ruang kebudayaan yang akhirnya masalah yang ribet jadi terurai di sana dengan obrolan-obrolan nongkrongan dan jadinya nggak ada konflik tuh. Jadi kayak ruang diskusi gitu ruang diskusi tapi yang tidak disiapkan, tidak disadari. Nggak perlu bawa PowerPoint, nggak perlu ada plasma gitu. Tapi kayak diskusi. Banyak masalah-masalah sentimen kayak sentimen ras, agama, masalah-masalah yang muncul di masyarakat sosial itu selesai di sana. Awalnya tegang hari pertama ngobrolnya, hari kedua mulai turun, akhirnya selesai gitu. Ya dari kita nggak tahu dan nggak pernah punya tujuan untuk menyelesaikan, nggak tahu juga kok bisa selesai ya dari nongkrong aja gitu. Iya, berarti emang dari kecil, dari muda gitu terbiasa sama guyup gitu ya berarti Habib ya? Guyup. Nah, orang Jawa bilangnya guyup. Betul. Kalau lu emang sendiri? Iya, sendiri, Bib. Sebenarnya gue sebelum kecil sih sendiri ya di dalam perut ibu. Iya sih. Tapi kan kita nggak di dalam perut mulu. Enggak, maksudnya di lingkungan dari kecil tuh gue sendirian, Bib. Sendirian. Lu dari kecil? Gue ngerasa bukan orang yang bisa bergaul gitu lah. Ini karena stand up aja nih. Baru bisa bergaul, dulu mah kayak sendirian kemana-mana. Bahkan sampai sekarang kemana-mana selalu sendirian. Kayak ke Eropa kemarin sendirian. Lu kalau ketemu orang nih ya, merasa bertanggung jawab untuk ngasih obrolan yang nyambung ke dia nggak? Enggak juga sih. Kalau gue ngerasa gitu. Karena Habib bukan? Enggak sih, kayak karena nongkrong, karena tradisi nongkrong itu. Kayak gue ketemu lu nih misalnya, terus lu misalnya ya pakai jersey bola, gue coba nih obrolan bola, kalau nyambung gue lanjutin, kalau enggak dia stand up comedian, gue coba ngomongin stand up comedy gitu. Kalau gue kayak ngerasa bertanggung jawab untuk bisa nyambung silaturahmi lah gitu. Iya, lebih ke silaturahmi. Gue mencoba untuk itu, tapi ada sisi gue yang asli kayaknya lu nggak gitu deh, gitu Bib. Dan lu akhirnya nurutin itu. Iya. Kayaknya gue nggak bisa jadi sesuatu yang ternyata bukan gue gitu. Lu ini nggak berarti introvert? Gue nggak bisa bilang gue introvert juga sih ya. Gue nggak tahu. Kalau misalnya kayak self-diagnose gue introvert, tapi ada beberapa part gue extrovert juga gitu. Tapi ada istilahnya kan yang introvert dan extrovert ya.
Apa? Ambivert. Ambivert katanya. Kayak carnivora, herbivora, omnivora. Oh. Ya mungkin gue ambivert, tapi nggak juga sih. Gue carnivora. Makan daging ya. Makan daging. Iya, ada beberapa part gue introvert, ada beberapa part gue ekstrovert gitu. Seneng ada di lingkungan orang banyak, tapi di satu sisi seneng kalau sendirian. Gitu. Lu capek nggak setelah pulang dari tongkrongan? Capek sih. Iya. Itu biasa Exhausted, katanya ya. kalau introvert tuh katanya gitu Kayak sih, gitu, salah ya. satu penandanya. Kalau pulang dari tongkrongan kayak lu harus menjadi orang lain di tongkrongan. Kalau dibilang jadi orang lain sih enggak juga sih, Bip ya. Ada beberapa tongkrongan yang gue lepas aja jadi diri sendiri gitu. Iya. Tapi ada beberapa tongkrongan yang gue nggak mau involve di dalamnya karena gue nggak mau mencoba jadi orang lain gitu. Oh iya, jadi lo udah dari awal milih tongkrongannya yang Betul, mana? lebih ke milih tongkrongan sih. Gitu. Nah, terus ngapain tuh kalau sendiri? Aktivitas yang sering Gue gue gak lakukan. ngebayangin soalnya. Oke. Gue gak kebayang, gue sendiri. Dan lu kalau hiatus tuh berarti gak ngonten sama sekali? Nggak konten sama sekali. Even buat medsos? Lu update nggak? Update medsos nggak? Update kalau misalnya gue foto-foto aja sih. Oh, itu Gue ya. suka foto random gitu kan. Nggak live TikTok gitu? Enggak. Jualan Fruby? Enggak ya? Enggak. TikTok udah setahun gue uninstall. Kalau IG nggak live IG sama sekali Enggak. selama hiatus? Enggak. Lah TikTok dulu, kenapa lo uninstall? Toxic? Kalau misalnya dibilang toxic, semua hal di dunia juga ada toksiknya kan. Ada sih. Maksudnya kita bisa dapat hal yang baik juga dari TikTok gitu. Tapi gue ngerasa TikTok tuh terlalu random aja. Nggak ada sesuatu yang bisa gue kalau dibilang menghasilkan sih banyak tawaran kayak bikin konten Iya, gitu ya kan? dari Endorsan TikTok, di endorsan dari TikTok. Tapi gue ngerasa kayak enggak lah gitu. Kalau gue ngerasa TikTok, gue punya TikTok, Oke. dan gue gak pernah bikin konten yang khusus buat TikTok. Oke. Biasanya gue mirroring aja dari IG. Dari IG, iya. Dan gue tetap punya TikTok karena kalau gue kan beda ya, posisi gue kan pendakwah. Pendakwah tuh harus seluas-luasnya Iya. dia mempengaruhi orang dalam hal-hal yang positif kan. Betul. Gue pengennya sih gak punya. Cuma kalau gue lebih ke TikTok tuh ngerasa kayaknya seumuran gue Iya, bukan waktunya untuk TikTok. Udah nggak relate ya, udah nggak relate ya. Kayak gue ditontonin anak-anak muda, ngapain nih bapak-bapak so asik. Iya mungkin ya. Apalagi kan gue lebih aktif di Twitter ya. Iya. Terus dibilang TikTok tuh katanya aplikasi kandang monyet gitu lah. Gue juga nggak tahu tuh maknanya apa. Cuma mungkin karena orang-orang yang ada di dalam TikTok tuh terlalu random, terlalu bisa nge-reach. Oh ini sih Bib, salah satu hal yang gue ngerasa udah uninstall TikTok. Karena banyak orang yang ngerasa dia bisa jadi sesuatu di TikTok. Padahal secara kapabilitas atau apa segala macem tuh Belum siapa-siapa. iya, kayaknya belum deh lu Iya. gitu. Iya. Banyak yang maaf nih ya. Orang berkekurangan secara fisik terus bikin TikTok, Iya. abis itu komennya rame, likes-nya banyak. Terus dia ngerasa jadi sesuatu gitu. Iya. Gitu. Jadi Intinya inilah orang belum punya kapasitas, tapi TikTok kemudian menyulap mental dia seolah-olah dia berkapasitas. Betul. Itu yang menjadi sebab hilangnya kepakaran kan. betul. Jadi Terus orang musim politik dia ngomongin politik, itu musim agama dia ngomongin agama. itu dia. Itu salah satunya. Makanya gue adalah install aja. Gue nggak mau ada di situasi dimana gue ngerasa gue sesuatu gitu. Iya. Apalagi banyak kan potongan video gue di TikTok yang di reupload sama orang, terus kayaknya ini akan mempengaruhi mental gue pribadi deh gitu. Oke. Ntar gue jadi ngerasa Ngerasa sesuatu atau ya. apa, makanya uninstall aja. Kalau TikTok kandang monyet, Twitter menurut gua kandang setan sih. Oh iya ya, iya. Gua uninstall Twitter udah Oh iya. 2 tahun. Oke. Bahkan gua sempet mau ngumumin bahwa gua udah gak Twitteran. Oke. Karena akun gua masih ada, tapi udah 2 tahun gua nggak Nggak pernah aktif ya? nggak aktif. Kayaknya ya hampir 2 tahun lah. Tapi akhirnya nggak gua umumin. Cuman sekalian aja gua obrolin di sini. Kenapa? Karena menurut gua Twitter itu men-trigger. Oke. Men-trigger kita untuk mengetahui dan Sesuatu. mengomentari sesuatu yang kita gak ingin atau gak punya kemampuan.
Karena ada trending topiknya. Betul. Kalau TikTok masih mending menurut gue. Iya. Gue daripada jadi setan jadi monyet aja. Iya sih, bener sih, karena bener. sering kan. Betul. Karena trending topik itu kan men-trigger ambisi kita, Iya, ego iya. kita, nafsu Iya. kita untuk komen. Iya. Gue gak sukanya itu. Dan akhirnya itu banyak orang yang so iye aja. Emang sih So kalau pinter kan. Twitter nih mengklaim aplikasinya orang pinter. Iya. Padahal ya tolol-tolol juga sebenarnya. gue aktif Twitter tapi ya itu kalau nge-tweet ya yang lucu-lucuan aja gitu. Iya. Jadi untuk ngatur algoritma. Tapi emang bener sih. Banyak hal yang kalau misalnya kita baca kayak tweet sesuatu gitu, Iya. itu nge-trigger emosi kita buat Iya. kayak ngomentarin atau apa gitu. Paling nggak kalaupun nggak ngomentarin, ke-trigger aja emosi kita. Apalagi Makanya ini kan banyak tweet-tweet yang menurut gue ya sangat privasi, nggak perlu Betul. publik tahu sih. Betul. Iya kan? Kayak misalnya dia diselingkuhin sama pacarnya atau apa, Diselingkuhin. bla bla bla. Iya. Terus kita mesti tahu sesuatu yang kayaknya bukan urusan gue deh ini deh. Ya Dan kan? curhatnya ke Twitter, Iya. kan? Udah curhat ke Tuhan. Betul, itu harus Sama kayak ke gitu. pemerintah kalau ada masalah KDRT ke Iya. pemerintah. Iya, ini curhatnya ke netizen biar dapat public attention Iya. gitu. Iya. Sama ini juga sih gue yang agak ini kalau di Twitter tweet-tweet horor itu. Oh, oke. Kayak gue ngerti nih, lu ngarang nih. Iya. Habis itu rame, habis Iya. itu akhirnya bikin film dari situ. Gitu kan polanya kan kayak Iya, gitu kan. maksud gue di Indonesia, kalau di luar kan ada fiksi ilmiah ya. Betul, Di sini fiksi horor kayaknya. Kayaknya ya. Iya. Banyak juga konten-konten, bukan konten kreator sih ya, lebih ke seleb-seleb yang udah nggak aktif di Twitter karena udah ya bener Iya. kayak tadi Habib bilang tuh udah terlalu men-trigger Iya. atau apa. Banyak orang pinter di Iya, situ iya, juga. iya. Di Terus Twitter ini juga gue gak sukanya kalau Twitter tuh jadi kandangnya buzzer aja. Oh iya betul itu. Kayaknya ya, politisi-politisi ini kan rata-rata orang-orang tua Betul. atau anak muda yang pikirannya udah terlanjur tua ya. Dia menganggap panggung pertarungan di media sosial itu di Twitter. Iya betul. Kayaknya sampai sekarang buzzer-buzzer itu juga masih ngerasa Twitter itu panggung Masih. terbaik untuk mereka. Masih, apalagi kalau misalnya kita reputasinya pernah ngomongin politik ya, itu pasti diserang tuh sama Iya. yang berseberangan gitu-gitu. Iya. Pasti. Makanya lebih aktif di Instagram. Karena Di bisa Instagram. ke filter kan. Iya. Bisa ke filter. Kita mau follow siapa, terus yang kita search itu akan mempengaruhi sama algoritma explore yang ada di Betul, kita betul. gitu-gitu. Gue sih paling nyaman masih di Instagram. Instagram ya. Even sama YouTube sekalipun. Mhm. Kalau YouTube tuh masih kita di-trigger kesana kemari kan. Iya. Kalau di Instagram tuh emang betul-betul enak sih. Kita banget lah ya Instagram. Dan vibes-nya positif. Iya. Komentar tuh mungkin yang negatif 10%. Kecuali Iya. lo emang apes lagi diserang, Iya. ya pasti rame banget. Tapi apesnya juga itu gara-gara kalau nggak dari TikTok, Iya, dari Twitter, iya. baru nyerembet ke Instagram Iya, kita tuh pribadi gitu. Apalagi kalau kayak inilah wasit. Kalau dia lagi Oh salah iya dicari akun Instagramnya. bener, dicari kan? akun Instagramnya Akun bener. Instagramnya. Wasit Bahrain tuh ya waktu itu ya. Apalagi secara wajah dan ras agak mirip saya ya. Oh iya. Wasit Iya, Bahrain bener, kemarin ya. bener, Jadi bener. kayak gitu. Instagram tuh menurut gua masih paling oke lah. Iya. Nah, Ra, berarti lo di Bali tuh ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Bener-bener kayak pengangguran, Bib. Jadi coba kira-kira bangun tidur nih. Bangun tidur, terus nyari makan. Ini aktivitas general lah ya. Bangun tidur, nyari makan, habis itu makan. Biasanya tuh main HP aja. Oke. Kayak misalnya baca-baca atau nonton Netflix gitu-gitu. Terus? Udah. Sore nyari makan lagi. Kayak gitu aja. Malam berarti tidur lo enak tuh. Maksudnya jam 9 udah tidur gitu. Enggak juga. Enggak juga sih. Kalau misalnya begadang ya tetap aja Begadang. begadang. Kalau misalnya ada teman ngajakin nongkrong, kan temen di Bali kan gue lumayan ada lah ya, lumayan banyak lah ya, nongkrong sama anak-anak gitu-gitu. Oke. Tapi kalau orang minta foto atau orang Indra nih. Kalau mood gue lagi oke sih, ya udah lah ya. Tapi kalau misalnya gue lagi pengen privasi, lagi pengen nongkrong sih, biasanya gue tolak dengan baik-baik sih. Oke. Gitu. Nah itu tuh yang gue juga gak bisa tuh. Apa tuh? Iya, nolak baik-baik itu. Nah, ini problem. Karena bagi gue nolak aja di pikiran gue ya, Iya, di iya. mental Udah gue nggak ya, baik-baik ya? udah gak baik. Hmm, Jadi agak gimana ya?
Iya. Iya, emang susah sih kalau Emang misalnya susah dari ya, hati kondisi kita. mentalnya beda ya. Betul. Itu aja, Bib. Kegiatan gue tuh bener-bener kayak pengangguran. Plek-plekan kayak pengangguran udah. Bedanya gue punya duit aja gitu. Iya. Kayak gitu. Udah lo, ya gitu aja seharian tuh. Kayak gitu aja. Gila, itu kalau gua ya sangat nggak kebayang sih. Sangat stressful sih memang. Iya, gua. Sangat Karena gini, Dak. Gue nyoba nih ya misalnya, atau berada di kondisi yang dipaksa untuk nggak ngapa-ngapain. Oke. Kayak lagi patah nih. Oke. Ya stres kita, Iya. kayak bingung. Iya. Kayak inilah, kayak bapak-bapak yang biasa kerja, kemudian karena anaknya punya duit, akhirnya suruh berhenti kerja. Iya. Dia sakit tuh. Iya, makanya bapak-bapak kebanyakan ngelakuin kegiatan-kegiatan sesuatu kan, kayak bikin kandang ayam atau apa Bakar gitu-gitu. sampah Bakar biasanya. sampah, Nyiram tanaman. nyiram jalanan pakai ergot, Iya. gitu-gitu kan. Pokoknya kegiatan-kegiatan lah yang penting ngelakuin sesuatu ya. bener, Iya, bener, bener. iya. Nasihatin anak muda pakai kutu. Iya, gitu. Kalau nggak ceritain dulu nih Om nih, dulu Iya, kayak gini gitu. iya. Jadi cerita Iya, masa sudahlah muda. sudahlah anak muda. Iya. Dia tidak dijadikan sebagai pasangan karena Tuhan melihat apa yang tidak dilihat olehmu. Iya, itu bapak-bapak banget tuh. Bapak-bapak banget. Jadi gitu. Iya, tapi emang bener sih, Bib. Ketika gua nggak ngapa-ngapain tuh lebih stres gitu. Iya. Banyak hal yang kayaknya, duh, gue ngapain ya ngelakuin kayak gini ya? Bukan ngapain ya gue? Harus ngelakuin apa ya gue? Gitu-gitu. Lah, terus hal-hal yang sedang ramai di luar gak ganggu lo? Gak men-trigger lo untuk pengen tahu? Nah itu mungkin plusnya nggak punya TikTok karena itu. Gue jadi nggak tahu tentang apa yang lagi ngetren. Apapun yang lagi viral di TikTok tuh gue nggak tahu, Bib. Oke. Jadi terakhir tuh yang gue tahu Culametan Met kalau nggak salah. Itu. Bahkan gue yang gak lihat tuh gak tahu gue tuh. Ada dulu Culametan Met, ada anak kecil. Ada Culametan Met dulu. Pokoknya terakhir tuh setbor. Nah, gua nggak tahu setbor tuh. yang joget ayam. Iya, itu gua nggak tahu setbor siapa. Kemarin ya, sebelum dia akhirnya masuk penjara gara-gara dibilang promo Judi pinjol gitu-gitu. Gua nggak tahu kayak gue yang Fadel ya namanya dia? Iya, Fadel yang joget patah-patah itu. Iya, itu gue nggak tahu, sumpah. Jadi kayak apa ya yang ada di dunia gue yang sekarang ya gitu. Berarti lu gak tahu Fadel. Nggak tahu. Gue hiatus deh. Iya, gitu kan. Kayaknya seru sih gak Iya. tahu. Iya, Gitu ya. Mungkin itu nilai plus ketika kita nggak tahu apa-apa. Nah, ini juga tadi di rumah tuh ada satu pertanyaan yang pengen gue tanyain ke lu nih, Bib. Pengetahuan itu kutukan apa bukan sih, Bib? Nah itu perbedaan kalau secara agama ya, Oke. perbedaan penafsiran. Oke. Kalau dalam Islam bukan pengetahuannya, tapi turunnya Adam ke bumi Oke. itu karena kehilafan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Oke. Tapi kemudian ada beberapa referensi dari agama lain yang menyebutkan bahwa pengetahuan itu kutukan. Oke. Jadi akhirnya Adam lebih memilih ke bumi dengan pengetahuan daripada di surga tanpa pengetahuan. Tapi kalau di Islam enggak, Adam sejak awal itu sudah berpengetahuan. Oh, Wa'allama Adam asma. Adam dari awal sudah dikasih pengetahuan, diajari nama-nama kalau bahasanya Al-Qur'an. Jadi kalau dalam keyakinan gue ya sebagai seorang muslim, enggak, pengetahuan itu bukan kutukan, tapi karunia dari Tuhan. Cuman mengetahui sesuatu yang belum waktunya lo tahu, itu bisa kontraproduktif buat diri kita. Iya sih, betul. Karena banyak kayak orang yang overthinking itu kan lebih kayak mikirin sesuatu yang seharusnya dia nggak harus tahu di saat itu gitu ya. Betul. Mungkin. Makanya kalau di Islam ada tradisi yang menjelaskan perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Oke. Kata Nabi Khidir, Musa pokoknya kamu harus begini, dan jangan nanya. Oke. Lakuin aja. Lakuin aja. Itu kritik kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kan terkenalnya sebagai nabi yang rasional. Oh, agak skeptical gitu Iya, ya? filosofis Iya. gitu, pakai akal terus. Oke. Nah, dikritik karena juga Nabi Musa itu kan memimpin Bani Israel yang juga tipikalnya gitu. Disuruh nyari sapi, warnanya apa, begini, begitu. Pokoknya belibet tuh nanya-nanya mulu tuh. Nah, semakin bertanya, semakin ribet urusannya. Nah, akhirnya dikritik melalui Nabi Khidir. Ada kalanya lu harus ya taat gitu. Ada kalanya pengetahuan itu cuman bukan soal akal, tapi soal hati, ngerasa doang gitu. Gak perlu lu tahu segala hal.
Kalau gua ya itu tadi. Maksud lu kan kadang pengetahuan tuh jadi kutukan ke kita ya. Iya, jadi kutukan, jadi kayaknya terlalu banyak yang kita tahu sampai akhirnya ngerasa stres sendiri gitu. Iya, iya. Jadi iya benar, kontraproduktif. Iya bagi kita kan. Di satu sisi kita seneng punya hal baru, di sisi lain kayaknya gue nggak harus tahu deh. Ini bikin gue stres sendiri nih gitu. Iya. Kalau menurut gue poinnya tidak pada pengetahuannya ya, tapi pada kondisi mental lo. Oke. Kalau lo bisa mengelola agar pengetahuan itu seperti kayak lo taruh di laci-laci, kapan lo mau pakai lo ambil aja, jadi positif. Itu yang lagi berusaha gue kelola sih itu. Iya. Masalah mental segala macem gitu. Makanya ada hal-hal yang kayak tadi masalah TikTok, apa yang lagi viral, kayaknya gue nggak perlu tahu deh itu. Iya, iya. Kalau gue yang jelas komentar TikTok. Enggak apapun. Gue fix udah gak pernah. Nggak perlu baca. tahu ya. Nggak perlu baca. Gue tahu beberapa, tapi yang ngasih tahu itu Orang asisten gue. Oh, Jadi oke. gue suruh dia yang baca. Kemudian yang perlu gue tahu dia ceritakan ke gue, yang perlu gue respon dia ceritakan ke gue, Oke. yang toksik nggak dia ceritakan. Oke. Jadi gue bayar dia untuk stres dia. Iya sih bener, biar orang lain aja lah yang stres lah daripada Enggak, kita. kalau dia nggak stres karena itu kan nggak mengenai dia, Iya objeknya sih. bukan dia ya. Tapi kan dia kan asisten lu kan. Iya. Pasti ada rasa kepemilikan lah, anjir nih bos gue diginiin sama orang. Enggak, kayaknya gitu dia mungkin. pragmatis aja. Oh dia ya? Kayaknya dia terima gaji pulang. Nggak sayang sama lu berarti dia tuh kayaknya. dia kayaknya nggak segitunya Iya. sih. Nah, terus setelah hiatus nih, Hiatus. lu memulai dengan apa? Memulai dengan Stand up lagi? mau bikin special show di Januari tahun depan. Itu gimana ceritanya tuh? Jadi abis gua kadang gitu berada di fase itu soalnya. Apa tuh? Habis Lebaran, Oke. Ramadan tuh gua kan tiap hari ceramah. Oke. Rata-rata sehari itu 3 sampai 5 tempat. Oke. Belum lagi konten ini. Tek Lebaran gue berhenti kan. Gue liburan tuh 2 minggu sampai 1 bulan. Oke. Baliknya tuh gak mudah. Kenapa nggak mudah? Kalau gue tuh kayak harus bangun mood lagi. Oke. Kemudian yang kedua, bahkan kemampuan gue berbicara tuh kayak harus diasah Berkurang. lagi. Oh, iya. Lu mengalami itu nggak? Mengalami itu, makanya gue selain bikin materi ya, itu dari kemarin itu jadi mystery guest di acara stand up spesial teman-teman untuk ngerasain vibes di atas panggung lagi kayak gimana gitu. Oke. Jadi gue datang ke kemarin itu show-nya Abdur, Gilbas, sama terakhir kemarin di Semarang Raditya Dika. Radit. Jadi gue pengen ada ngerasain vibes panggung lagi buat menumbuhkan itu lagi karena Itu kan lagi. udah setahun Iya, setahun. nggak manggung kan. Kayak berkarat lah ya untuk dipakai lagi. Betul. Ini mau diasah lagi, nulis materi lagi, terus open mic lagi, membiasakan diri di atas panggung, terus mencoba buat ngomong di podcast-podcast kayak gini, itu kan buat ngelancarin Iya, ngomong ngelancarin. lagi, gitu-gitu. Gue nonton Indra di Comika waktu itu. Comika? Pas lu jadi hostnya Abdur ya. Iya, betul. Tapi itu emang fresh banget sih. Iya. Maksudnya lucunya itu lucu fresh banget. Iya. Dari sana gue kayak ngeliat emang setiap orang kayaknya butuh hiatus itu sih. Kayaknya. Apalagi kan kita kan artis ya, berkarya gitu ya. Kalau misalnya kita cuma ngeluarin sesuatu kayak ngeluarin materi Iya. tanpa kita dapat pengetahuan dari apapun, kayak misalnya referensi bacaan atau pengalaman hidup. Ya tadi yang ikro tadi ya. Betul. Itu kayaknya kita lebih capek. Iya. Lebih capek buat kayak ngasah otak terus ngeluarin sesuatu yang ada di kepala. Betul. Makanya kemarin pas hiatus itu selain karena emang pilihan gua hiatus, selain itu juga mau memperkaya ini nih. Iya. Memperkaya pengalaman hidup. Jadi besok banyak yang bisa diceritain gitu. Iya. Kenapa gue hiatus atau apa. Karena atau ada bisa. masa, menurut gua karena ada masanya lu udah gak bisa seenaknya milih untuk hiatus ya, Betul. ketika udah menikah dan Betul. lain sebagainya. Betul. Kemudian yang kedua, kayak lu tuh kalau ibarat kata bak tuh kalau udah gak pernah diisi, makin lama makin susah ngambilnya. Oh, Kalau iya, udah iya, tinggal iya, dikit iya, kan iya. harus diserok-serok gitu. Betul. Iya, kayaknya itu analogi yang pas tuh, betul. Iya. Kalau misalnya bak,
isi kepala kita tuh kita keluarin mulu kan, Iya. tanpa kita masukin dari Iya. hal-hal yang lain gitu. Makin ke dalam makin susah Makin lu, susah. makin susah. Bahkan Makin ada susah. di titik yang lu harus nyerok-nyerok tuh. Betul. Udah gitu banyak kotorannya, Banyak nggak jernih kotoran, lagi nggak ya jernih kan. Itu ya. Betul. Iya, kayaknya penting hiatus tuh, Bib. Iya. Makanya. Ngasih jeda untuk kita memperkaya diri atau Iya, segala macam. memperkaya diri dengan Betul. dengan berbagai pengalaman. Betul. Nah, berarti bakal stand up Stand up di spesial. Januari. Di Januari. Udah ada ininya nggak nama spesialnya? Exogenesis. Apa tuh exogenesis? Ini gue selalu suka kalau ngejelasin ini nih. Exogenesis itu dari bahasa Yunani. Oke. Exo itu luar, genesis itu awal mula, penciptaan. Jadi dua kata ini, exo, genesis. Exo itu luar, genesis penciptaan. Istilah exogenesis ini dipakai sama ilmuwan antariksa untuk hipotesa kalau kehidupan di bumi dimulai dari tempat lain di luar bumi. Oke. Makanya namanya exogenesis, luar penciptaan gitu. Terus kenapa gua pakai exogenesis ini jadi nama spesial sih? Karena gua ngerasa gua diciptakan dari sesuatu di luar gua. Oke. Kayak makanan yang kita makan, yang gua makan itu kan dari luar, baju yang gua pakai ini kan dari luar juga. Terus pengetahuan yang gua dapat itu juga dari luar kan. Iya. Dari buku yang gua baca, terus dari kita ngobrol, dari teman-teman segala macem. Gua adalah orang tua gua. Ini yang ngebentuk kita manusia itu jadi makhluk yang kompleks. Karena makanan kita beda, teman-teman kita beda, terus pengalaman hidup kita beda segala macam. Itu makanya kenapa namanya exogenesis. Gue diciptakan dari luar Oke. diri gue sendiri gitu. Terus tulisannya kan X, O, Genesis. X ini angka Romawi 10. Merepresentasikan 10 tahun perjalanan gue di stand up. Oke. O, ketika gue hiatus. Oke. Genesis, Berhenti gitu ya ya. berhenti, jadi 0 lagi, habis itu Genesis jadi penciptaan yang baru. Gitu. Berarti isinya apa tuh, Dra? Isinya adalah hal-hal yang ngebentuk diri gue jadi pribadi yang sekarang dari apa yang gue dapat dari stand up. 10 tahun. Dari 10 Bukan tahun. cuman pas hiatus kemarin. Bukan. Jadi lu rangkum 10 tahun. Gue rangkum 10 tahun perjalanan gue dari awal gue stand up sampai kemarin gue hiatus, memutuskan untuk balik lagi dari 0 gitu untuk jadi penciptaan yang baru lagi gitu. Dan itu di seluruh kota Enggak, satu aja. Jakarta. Di Jakarta nah, itu, aja. Itu anehnya bagi gue ya. Hmm. Kayak lu nih udah selesai nih hiatusnya, Oke. tapi masih satu kota doang. Karena Kenapa di- nggak lu hajar aja kerja full gitu? Karena di Jakarta gue mau mulai semuanya, Bib. Makanya gue mau mulai semuanya lagi di Jakarta dulu gitu. Oke. Tapi cuman di Jakarta kan? Cuma di Jakarta aja. Cuman di Jakarta. Yang bisa gue janjiin di Oktober 2025 besok gue baru bakal tur, tapi dengan judul yang berbeda gitu. Oh, beda lagi, bukan Beda lagi. exogenesis. Bukan ini. exogenesis. Oh. Gitu. Jadi wah bakal seru dong perjalanan Betul. 10 tahun kan? Dek? Perjalanan 10 tahun apa yang gue dapet, terus gimana gue mulai semua ini dari awal, terus ternyata apa yang gue dapet bukan sesuatu yang ternyata gue butuhkan. Iya. Gitu. Ada hal-hal. Cing Abdel pernah di salah satu podcast dibilang ujian bukan ketika kita di bawah doang, tapi ketika kita di atas juga itu ujian gitu. Betul. Ada momen-momen di mana gue ngerasa popularitas itu ngekorup diri gue sendiri. Iya. Jadi kayak sosokan atau banyak yang bilang star syndrome atau apa gitulah. Mungkin kalau star syndrome orang yang ngelihat kali ya. Tapi gue ngerasa kayaknya ini bukan gue deh. Ini bukan sesuatu yang gue cari dari awal ketika gue memutuskan untuk stand up deh. Itu. Gitu. Kalau di Islam itu bahkan ada istilahnya tersendiri, istidraj. Oke. Istidraj itu karena lu dikasih popularitas dan lu akhirnya jadi toksik karena popularitas itu, Oke. dan akhirnya Tuhan biarkan atau bahkan tambah popularitas itu sehingga lu makin kacau lagi. Gua kalau ditanya di beberapa podcast apa yang menjadi kekhawatiran gua saat ini, itu selalu gua jawab adalah popularitas. Oke. Gua selalu dalam beberapa tahun terakhir, itu 3 tahun terakhir lah paling nggak, atau 5 tahun terakhir, mikirin ini popularitas berkah atau bencana bagi gua. Jadi Ini- paradoks kan. Paradoks. Gua jadi khawatir. Ini karunia kepada gua atau ujian kepada gua nih. Gua terus tuh mencari titiknya tuh. Makanya gua selalu
menerapkan berbagai hal untuk menjaga agar gue masih mendapatkan popularitas ini dalam konteks yang positif. Misalnya ya, gue gak punya manajemen, gak punya manajer. Oke. Gue cuma punya asisten sebagai pengatur jadwal gue. Iya. Karena manajer dan manajemen itu cenderung membawa kita pada pragmatisme. Betul. Dan seringkali tanpa sadar menjauhkan kita dari idealisme kita. Betul. Yang penting menghasilkan duit Betul, nih. betul. Nggak Yang penting lu makin fun populer apa nih. enggak. Iya. Iya. Itu. Kemudian kalau gue juga menjaga kehadiran gue di dakwah-dakwah akar rumput gitu. Oke. Majelis-majelis sekecil apapun. Oke. Kemudian di majelis-majelis guru-guru gue. Kalau gue sih lebih ke gitu. Kemudian gue juga melawan, meskipun gue lelah ya, rasa tidak ingin hadir di ruang publik sebagai manusia pada umumnya. Jadi gue tuh masih sama istri gue jalan-jalan di mall. Tapi kan resikonya ya orang ngeliatin, Betul. orang minta foto, Betul. orang berbagai hal lah yang Iya. bikin kita agak kurang nyaman ya. Apalagi istri gue, karena istri gue sama sekali jauh dari media sosial dan keramaian. Tapi gue lawan tuh untuk bilang ke diri gue sendiri, ya lu sama seperti yang lain. Betul. Jadi ya udah lo, gue nonton tuh, nggak pernah gue setel, wah nonton yang premier begini. Enggak, gue ya nonton aja. Iya. Makan aja. Iya, betul. Kemana-mana naik motor, Iya. akhirnya kecelakaan. Iya. Pokoknya gue kayak gue Untuk lawan. menjaga itu ya, Iya. untuk menjaga tetap kayak dalam tanda kutip berpijak Napak gitu ya. ke bumi sih. Kalau gue sih itu yang ya sebisa mungkin yang bisa gue lakuin sih. Iya, gue juga ngerasa kayak gitu. Maksudnya ada hal-hal di mana kayaknya takut lebih populer atau apa gitu. Sebenarnya bukan takut sih, lebih ke gue kadang-kadang itu kan nggak sadar Bip ya. Kayak misalnya star syndrome atau apa gitu. Ya pokoknya ada momen-momen itulah. Iya. Kayak gitu. Kalau kata Ustadz Quraish Shihab tuh sorot lampu dan bunyi mic itu adalah fitnah. Ketika lo udah populer dengan sorotan lampu dan mic yang selalu ngikutin lo akan ada di posisi lo ngomong apa aja orang mau dengerin dan orang ngeiyain. Iya. Nah di sanalah lo harus kontrol. Karena kalau enggak, lo akan ngomongin sesuatu yang di luar kapasitas lo atau sesuatu yang sumbernya dari ego lo. Iya. Even podcast kali ini pas banget nih. Gue tulis lo. Apa yang mau kita omongin. Oke. Biar kita gak ngomongin sampai sesuatu yang di luar tapal batas dan kapasitas gue ataupun kenyamanan lo, apa yang bisa diceritain. Makanya gue tetap tulis nih. Ini apa aja. Guideline-nya biar kita gak kemana-mana. Gitu. Iya. Nah, berarti sampai sekarang lo masih di Dread? Masih. Tapi kayaknya di akhir bulan ini udah pindah sih. Gitu. Sama siapa sekarang di Dread? Yang Habib kenal udah nggak ada. Yono nggak ada ya? Yono udah nggak ada. Nope. Masih muda banget itu dia. Kasihan ya. Kita doain dulu ya. Iya, kita doain ya. Sama-sama Untuk Yono. Almarhum Yono. Iya, meninggal lagi Bib, dia Bib. Meninggal lagi. Iya. Tapi setannya mati ya? Iya. Setannya aja mati 2 kali itu. Yono udah nggak ada. Udah setahun, udah apa? Udah pindah. Iya. Yono, Nope udah duluan kan? Oh, mati duluan. Enggak, maksudnya udah nggak di kosan itu duluan. Udah nikah kan dia, udah married. Terus Ali Akbar udah nggak ada. Ali Akbar udah nggak ada. Terus siapa lagi ya? Rin sempat ada di sana udah juga. nggak ada. Terus Habib pernah main kan itu dua kali ya? Pernah, kan? 2 kali gua main ke sana. Emang udah pada ini semua ya? Udah pada sukses, anak-anak Udah pada tuh. sukses. Udah pada sukses, duitnya udah banyak gitu. Standar kesuksesan tuh keluar dari Dread. Iya, betul kayaknya. Kayaknya itu. Habis itu Arif juga nggak ada. Arif ya. Arif udah nggak ada. Arif Alfiansi udah nggak ada juga. Iya. Udah tinggal gue doang sendiri. Lu doang. Dan ya lu mengawalinya juga sendirian kalau nggak salah ya. Di Dread Mengawalinya sendirian. Salah satu yang pertama kan? Salah satu yang pertama sebenarnya Arif. Arif kan? Arif. Abis itu udah gue masuk gitu. Generasi awal-awal lah. Gitu. Dan ya emang apa ya, bagi gue ya emang lu aneh ya. Kayak Kenapa tuh? ketika rame-ramenya Dread, lu nggak ikut dalam keramaian itu. Nah itu tuh relatif tidak ikut. Iya, relatif. Sekarang sendiri juga lu iya aja, nyaman-nyaman aja. Iya kan gue terbiasa sendiri, yang tadi gue bilang itu gue terbiasa sendiri. Lagian waktu itu statement gue kan, ini kan ruang privasi ya. Iya. Gue ngerasa ya udahlah kalau ruang privasi kita aja gitu. Terus dikontenin, gue sempet
sebenarnya bukan marah sih, cuma Diskusi gitu ya. Iya, nggak ngerasa nyaman lah gitu ketika gue lagi nongkrong sama anak-anak, tapi ada kamera Iya. nyala gitu-gitu segala Iya, macem iya. lah gitu. Terus sekarang udah pada sukses dari Coast the Red, ketika dibikinin konten, mereka pada pindah. Tinggal gue doang di situ Iya, di sendirian gitu. Jadi Dan Indra kayak nih Nope udah sukses, Yono udah sukses. belum sukses. Lu gak ngerasa kayak wah gue ketinggalan nih? Maksudnya bukan dalam perasaan yang iri ya, tapi dalam perasaan masa hidup gue mau gini-gini aja. Kalau untuk pribadi itu pasti ada lah. Tapi bukan ngiri ke mereka ya. Iya. Poin yang masa hidup gue gini-gini aja Iya. itu pasti ada kan. Makanya sekarang gue mau mencoba menata ulang semua idealisme gue kemarin itu. Ya udahlah, gue redam dulu dikit gitu. Jadi kayak sekarang mau pindah, terus target tahun depan itu pengen beli rumah segala macem, itu Lu udah mulai mulai gue targetin itu ya? targetin gitu. Ketika gue bilang tahun depan gue pengen beli rumah, itu teman-teman gue cukup kaget juga sih, karena ngelihat Primawan yang bodoh amat sama hidupnya Iya, sekarang slow udah living mulai gitu. slow living, udah mulai menata hidupnya satu-satu gitu. Tapi menurut gue kenapa akhirnya gue asik dengan obrolan ini, karena orang-orang kayak lo nih inspirasi untuk dunia yang sedang berisik, Terlalu yang sedang, rush ya? Iya, yang Iya. sedang mengejar sesuatu terpongoh-pongoh tanpa jelas sesuatu itu apa. Iya. Kayaknya obrolan-obrolan dengan orang-orang seperti lo tuh penting sekarang, Ndra. Nah, gue ngerasa itu mungkin jadi warna ya. Iya. Kata Habib bilang tadi bisa menginspirasi. Tapi kalau misalnya dari kecil orang ini nggak dipupuk dengan pemikiran kayak gini, kayaknya gedenya juga nggak bakal bisa, Bib. Maksudnya kayak beberapa kali kan teman-teman gue juga, gimana sih hidup kayak gue? Maksudnya, Bang, gimana sih hidup kayak lu yang kayaknya santai-santai aja? Karena gue dari kecil udah santai gitu, udah terbiasa sendiri, kayak udah terbiasa dengan penolakan. Makanya gue nggak pernah mengagung-agungkan kayak misalnya ada cerita inspiratif. Dulu saya tuh sering diremehin. Kayaknya semua orang pernah diremehin deh, iya kan? Maksudnya lu nggak sespesial itu gitu menceritakan kalau dulu lu gagal atau apa. Gue nggak pernah bilang ceritain tentang itu karena kayaknya ini dari kecil udah jadi teman setia gue gitu. Jadi udah dipupuk dari kecil tentang kesendirian, tentang penolakan segala macam. Makanya dengan sendiri pun gue bisa survive gitu. Ya buktinya cerita itu menjadi didengar kalau lu sukses akhirnya kan. Iya. Kalau lu gak sukses, Siapa yang mau denger? iya. Kayak gue diremehin. Ya memang kenapa? Iya emang kenapa? Gue juga pernah Kalau- diremehin iya. kali. Iya. Tapi kalau lu akhirnya sukses, itu kemudian jadi konten karena kan akhirnya orang ngerasa, oh dari start diremehin ini ternyata bisa loh finish di sukses. Standar sukses kan juga beda-beda. kan? Beda-beda. Iya. Tapi paling tidak itu jadi kayak kekuatan bagi kita untuk bertumbuh. Iya, gitu iya, ya. iya. Karena kan tadi kayak sepi dan kesepian, juga diremehkan, itu kan bisa jadi membuat kita akhirnya apatis aja. Betul. Ya udahlah, Uh-huh. gua hajar makin hancur aja nih barang. Atau ya udah lo memilih fight untuk lo bertumbuh keluar dari segala kerumitan Betul. Gue pernah baca cerita kayak ada orang kaya, nggak tahu Abi pernah dengar atau nggak? Ada orang kaya. Kalau di Quran gue pernah dengar. Ada orang kaya sama pengemis, Bib. Jadi Oke. ceritanya ada orang kaya sama pengemis. Jadi si pengemis ini dikasih duit lah sama orang kaya gitu. Terus si orang kaya nanya, kenapa kamu ngemis? Si pengemis ini kayak dikasih duit banyak gitu lah sama si orang kaya ini. Terus pengemis nanya ke orang kaya, Bapak kaya sekali gitu. Kok bisa jadi orang kaya? Iya, soalnya papa saya dulu penjudi gitu. Jadi keluarga kita miskin. Iya. Kata si orang kaya. Terus kata orang kaya nanya ke pengemis, Bapak kenapa mengemis? Ya karena dulu papa saya penjudi, jadi keluarga saya miskin gitu. Oh gitu. Jadi satu cerita bisa menghasilkan dua pribadi yang berbeda yang tadi Iya, Habib bilang iya, itu iya, ada yang iya. apatis, Iya. ada yang emang pengen fight. Mungkin gue lebih ke nyari yang positifnya kali ya. Jadi Iya. karena udah terbiasa sepi sendiri gitu, jadi lebih ke nothing tulus aja. Iya. Pada akhirnya sih kalau menurut gua kembali kepada mentalitas tadi ya. Iya, iya. Ada orang yang mentalitasnya kaya, walaupun miskin, dia jadi gak hina.
Ada orang yang mentalitasnya miskin, walaupun kaya, dia norak. Iya, mungkin kan. Balik. Iya, betul. Sama kayak cerita, jadi ada raja di istana ngelihat satu orang bahagia banget sekeluarga tuh jadi petani di dari jendela istana tuh kelihatan. Kemudian kata raja, itu Pak nanti bahagia banget ya. Gua iri nih. Terus kata penasihatnya, saya bikin nggak bahagia Pak Duka. Emang bisa? Bisa. Lihat aja lusa. Lusanya pas rajanya lihat, ternyata emang udah mulai suntuk dia, udah gak bahagia kayak kemarin lusanya. Terus rajanya nanya kan ke penasihatnya, lu apain tuh orang? Kemarin saya kasih dia uang 1.000 dinar dari raja, tapi saya ambil 1. Jadi sisanya 999 dinar. Akhirnya pas besoknya ketahuan dia udah sumpek aja, karena yang dia pikirin bukan yang 999 dinar yang dia dapetin hari itu, tapi seharusnya kan 1.000. Nah, yang satu nih kemana? Mentalitas dia tuh kayak mikirin yang satu hilang itu. ya. Iya. Nggak mensyukuri apa yang 99. Betul. Iya. Jadi seringkali pada akhirnya kalau menurut gue ya, itu soal mentalitas. Lebih ke fokus sama yang hilang, bukan apa yang didapat. Bukan gitu apa ya. yang didapat. Atau bukan apa yang dihindarkan. Gue selalu bilang tuh kalau ceramah, alasan lu bersyukur diantaranya adalah bahwa hari ini lu gak kecelakaan. Berapa ribu atau berapa juta orang di Indonesia dan di dunia yang hari ini tuh kecelakaan gitu. Tapi kan bukan lu kan, dari jutaan orang itu atau dari puluhan atau ratusan ribu orang itu. Dan itu udah oke. Berapa ribu orang yang meninggal setiap harinya dan itu bukan lu. Itu udah cukup sebenarnya jadi alasan untuk lo oke lah. Oke, betul. Iya betul, kan? betul. Bersyukurlah. Pas gue hiatus terus memutuskan buat comeback, salah satu yang sering ditanyain adalah, lu nggak takut mulai lagi gitu? Iya itu tadi. Yang lebih fokusnya tuh malah di masalahnya kan? Iya. Lebih fokus di lu nggak takut mulai lagi dari awal, teman-teman lu udah makin tinggi? Nggak takut lagi gue gitu. Iya. Kenapa? Seharusnya kan pertanyaannya apa yang lu dapat? Yang akhirnya bikin lu bersyukur atas hiatusnya ya. Betul. Tapi emang mungkin terlalu banyak yang tidak bisa dijelaskan sama lu apa yang lu dapatkan dari hiatus itu sih. ya, Dra. Kayaknya lebih dirasakan sih. Dirasakan. Kalau bahasa Perancisnya tuh je ne sais quoi. Je ne sais quoi itu sesuatu yang nggak bisa diomongin, cuma bisa dirasain doang gitu. Saking ini nggak bisa dikata-katakan lah. Iya. Gitu. Kalau Out of words. Iya. Itu kalau di Arab tuh dzauq. Apa itu? Iya, yang terasa. Betul. Kayak bahkan kalau di filsafat Islam khususnya, puncak dari pengetahuan itu apa yang lu rasain. Jadi pengetahuan itu kan ada jenjang-jenjangnya. Bahkan kalau di Islam, keyakinan itu sumbernya dari 3 hal. Yang pertama itu bahkan kalau dalam Islam, keyakinan itu sumbernya dari 3 pengetahuan. Yang paling dasar itu ilmu yakin. Ilmu yakin itu artinya ada yang ngasih tahu ke lu bahwa misalnya nih, ada minuman yang enak namanya Fruby. Lu belum tahu nih, belum pernah ngeliat, belum pernah ngerasain. Nah, yang tingkatan lebih tingginya itu ainul yakin. Ainul yakin tuh lu ngeliat, oh ada nih Fruby. Lu ngeliat warnanya, bentukan cairnya dan lain sebagainya. Nah, yang tertinggi itu hakul yakin. Hakul yakin itu dengan huduri. Huduri itu menghadirkan sesuatu itu kepada diri lo. Kayak Fruby ini bukan hanya lo tahu, bukan hanya lo lihat, tapi lo minum. Nah, ini puncak pengetahuan. Nah, transfer knowledge-nya, cara mentransfer pengetahuan ini bukan diberitahu, bukan ditunjukin Fruby-nya, tapi dikasih minum Fruby. Dan itu bisa jadi nggak bisa dijelasin lagi ke orang lain, kecuali dengan orang merasakan Fruby secara langsung. Jadi itu pengetahuan yang tertinggi. Dan lu udah gak bisa dibohongin lagi karena lu udah ngerasain. Dan mungkin rasanya juga beda kan? Iya. Apa yang dia dapat sama apa yang gue dapat, walaupun sama-sama hiatus juga. Sama-sama gitu. hiatus kan, Iya. tergantung setiap keunikan orangnya kan, mentalnya. Betul. Tapi banyak hal yang gue dapat lah dari ketika hiatus gitu, dari nggak ngapa-ngapain, baik itu positif atau negatif tentang apa yang gue rasain gitu ya. Cuma emang karena ini pilihan pribadi, jadi lebih bersyukur aja tentang apa Iya. yang
gue rasain kemarin gitu. Kalau gue jadi belajar gini, bahwa gak ngapa-ngapain itu adalah ngapa-ngapain dalam bentuk yang berbeda. Betul. Bahwa diam itu adalah berkata-kata tapi dalam wujud yang tidak berkata-kata. Betul. Gitu. Paradoks ya, jadi Iya. paradoks. Kalau di Belanda itu Nixon namanya, seni tidak ngapa-ngapain. Ada seninya, seni tidak ngapa-ngapain. Oke. Nggak ngapa-ngapain aja adalah sebuah seni gitu. Iya, itu sih. Gue kayak, lu diam aja gak bersikap lah. Diam itu sikap. Betul. Bener. Kayak, nih gue nggak mau ngebawa siapa-siapa sih ya. Cuma intinya ketika tahun politik kemarin, gue kan diem aja tuh. Iya. Ya pokoknya dari dulu, kalau masalah kayak gitu-gitu gue selalu diem. Terus kayak, kok lu nggak bersuara sih? Ya ngapain? Tidak bersuara juga adalah kan suara kan? Iya, betul. Dan ini juga, bahkan ya puncaknya, tahu bahwa diri lu gak tahu itu adalah pengetahuan. Iya kan? Paradoks. Betul. Lu diem dari sesuatu yang lu gak tahu, itu adalah pengetahuan. Betul. Iya kan? Itu, wah enggak deh, gua gak mau berkomentar Betul. karena gua gak tahu. Itu pengetahuan, bahkan Betul. itu kebijaksanaan. Betul. Iya kan? Jadi kadang orang ngerasa dia harus mengejar sesuatu, padahal sesuatu yang dimilikinya itu udah sesuatu yang keren. Pakai tarik nafas ini. Iya. Jadi kayaknya memang seperti itu ya. Iya. Jadi kayaknya ada hal-hal yang kalau misalnya bukan kapabilitas kita atau apa, ya udahlah Ya udah diem aja. Kalau kata Imam Malik, pengetahuan itu dalam Islam ada 3. Quran, hadis, dan berkata tidak tahu. Itu Berkata pengetahuan. tidak Iya, tahu berkata juga. tidak tahu atas sesuatu yang lu gak tahu. Itu pengetahuan. Karena kalau lu ngomong, jadi bencana tuh bagi orang lain. Betul. Dan diri lu sendiri sih. Bener. Jadi kalau misalnya nggak tahu, ya udah nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Nah, Dra, ini gue punya grup WhatsApp. Oke. Isinya penjual-penjual warung Madura. Iya, warung apapun lah ya. Yang negeri maupun swasta gitu. Oke. Warung Ucok gak gue ajak. Oke. Dia Karena orang luar Madura. Kan Medan. Iya, luar Madura. Iya. Betul. Gak gue ajak. Gimana itu grupnya? Ini biasanya ada yang nanya-nanya, Kak, di WhatsApp gue. Oke. Lu gak uninstall WhatsApp, kan? Enggak ya? lah. Kan Sama, gue masih ada. Nah, nih dari Birham di Jambi. Oke. Warung Madura Jambi nih. Iya, warung Madura Jambi. Cabang dari Jambi. Iya. Nah, pernah depresi nggak ketika mengalami hiatus? Cuma gue nggak mikirin duit sih. Ya. Ini buat kita berdua, baik Indra maupun Habib. Kalian berdua nih kan public figure. Pernah kepikiran nggak sebenarnya kehidupan kalian itu easy money banget? Oke. Ini ada 2. Pertama, sosok panutan di Oke. komika. Oke. Siapa? Kemudian yang kedua, kalau lu gak punya tabungan, tetap bakal hiatus apa enggak? Oh, oke. Gua tuh udah mulai berani mengeneralisir bahwa rata-rata itu semua konten. Ketika gua tahu azan di TV aja lip sync. Kalau azan aja lip sync, Apalagi yang harus kita percaya Iya. di sosial media. berita hoax, Betul. azan lip sync, udah kelar. Betul. Udah. Berita aja hoax, Hmm. azan lip sync, udah kelar. Udah. Iya. Pesulap merah, rambutnya hitam. Nah, itu. Iya. Iya. Itu. Kalau kita percaya kalau pesulap merah itu beneran merah, udah nggak masuk akal udah. Rambutnya hitam orang itu. Iya kan? Gila. Sosial media, YouTube segala macam udah semuanya. Iya. Konten. Kayak menurut gua itu udah jadi hiburan aja. Hiburan betul. Jadi hiburan aja. Ya kalau ada insight yang lu dapat, tolak ukurnya diri lu, jangan kontennya. Betul. Tolak ukurnya. Oh, gua dapat nih sesuatu. Betul. Itu kayak kita waktu kecil tuh bercanda, toyor-toyoran, kemudian kayak bertengkar Piting-pitingan, gitu. Kayak ada di titik di mana kita nggak tahu ini masih bercanda atau udah serius ya. Iya benar. Kayak medsos tuh kita Benar, sering benar, gitu. benar. Awalnya nggak apa, kita Lucu nganggap nih. ya lucu nih. Iya. Akhirnya kita makin dalam Jadi kayak percaya. dihipnotis. Iya, kayak dihipnotis. Benar. Iya, nggak taunya setelah itu baru Deddy Corbuzier datang. Baru. Selesai. Iya. Itu dia. Itulah. Dra, Selesai. makasih ya. Terima kasih, udah Habib. main ke tempat gua ya. Terima kasih atas obrolannya. Siap. Sorry. Terima kasih atas obrolannya dan Nanti main-main lagi ke sini. siap. Gua ada cabang di berbagai kota. Oke, Ya, nanti tadi saya kan mampir ada di yang di Sulawesi sama Iya. yang di Bandung. Terima kasih Habib ya. Oke, Dra. Assalamualaikum. Makasih, Dra. Ya, waalaikumsalam.
Indra, ganggu gua jualan aja.